Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Hamidah dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas FKIP Universitas Jember. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.2, yaitu memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah diharapkan siswa dapat mengolah informasi dan menganalisis tentang perubahan, keberlanjutan, perkembangan, dan pengulangan dalam sejarah. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi yang akan kita bahas pagi ini yaitu konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Waktu adalah hal yang sangat penting dan berharga dalam kehidupan manusia. Nah, apabila waktu ini terlewatkan, manusia tidak dapat bisa memutarnya kembali. Oleh karena itu, konsep waktu ini menjadi kunci yang sangat penting untuk memahami dinamika kehidupan manusia. Nah, menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu ini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama perubahan, yang kedua keberlanjutan, yang ketiga perkembangan, yang keempat pengulangan. Nah, kita akan mengulasnya satu persatu, jadi simak videonya baik-baik ya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari perubahan ya. Mulai kita lahir sampai kita tumbuh saat ini merupakan salah satu bukti nyata bahwasanya manusia selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, kehidupan manusia ini disebut bersifat dinamis. Perubahan itu tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa sebab dan akibat. Peristiwa yang menjadi sebab perubahan akan mengakibatkan dampak tertentu bagi kehidupan kita selanjutnya atau kehidupan kita berkelanjutan. Perubahan ini dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan dari masyarakat dan membuat perbedaan dari kita. Nah, dikatakan mengalami perubahan apabila dalam suatu masyarakat ini terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam kurun waktu yang relatif singkat. Konsep perubahan juga diungkapkan oleh dua ahli yaitu Heraklitus dan Ruslan. Menurut Heraklitus, merupakan pantarei atau tidak ada hal yang tidak berubah. Semuanya ini mengalir. Masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan dapat berubah. Sedangkan menurut Ruslan, konsep perubahan itu terjadi pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang jenis perubahan. Nah, jenis perubahan ini dibagi menjadi 2, yaitu dari segi kecepatan perubahan dan juga arah perubahan. Nah, pertama kita akan membahas dari segi kecepatan perubahan. Di sini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, evolusi, yang kedua, revolusi. Apa itu evolusi, Bu? Evolusi adalah perkembangan kehidupan masyarakat yang berlangsung secara lambat. Nah, proses ini memerlukan waktu yang sangat panjang. Nah, kemudian apa contohnya? Contoh dari evolusi adalah yang pertama, perubahan masyarakat Jawa dari pedesaan menjadi perkotaan. Contoh yang kedua adalah evolusi manusia. Nah, jangka dari masyarakat pedesaan ke perkotaan dan evolusi manusia jelas membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan kita bisa membutuhkan waktu sampai berabad-abad tahun. Nah, yang kedua adalah revolusi. Apa itu revolusi? Revolusi adalah perkembangan kehidupan manusia yang berlangsung secara cepat. Contoh dari revolusi adalah Revolusi Perancis tahun 1789 sampai 1793. Bentuk pemerintahannya ini adalah konstitusional. Kemudian tahun 1793-1794 berubah menjadi konvensi nasional atau majelis rakyat yang memimpin pemerintahannya. Intinya, dalam 5 tahun bentuk pemerintahannya ini berubah ya, yang semula konstitusional menjadi konvensi nasional. Bisa kita lihat bahwasanya jarak tahun yang singkat, namun perubahan yang terjadi ini sangat cepat dari sistem pemerintahannya.
yang kedua adalah jenis perubahan yang dilihat dari arah perubahannya. Nah, ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama progres, yang kedua regres. Apa itu progres, Bu? Progres adalah perubahan keadaan ke arah yang lebih baik. Nah, contoh dari progres ini yaitu penemuan alat transportasi yang semakin berkembang ya, dan semakin canggih. Nah, yang kedua adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang kedua ini adalah regres. Apa itu regres, Bu? Nah, regres adalah perubahan keadaan menuju ke arah yang lebih buruk. Nah, apa itu contohnya, Bu? Nah, contohnya dari regres adalah krisis ekonomi Indonesia tahun 98 sampai 99 yang mengubah ekonomi Indonesia menjadi lebih buruk. Nah, contoh yang kedua adalah adanya perang dan bencana alam. Nah, itu adalah contoh dari regres ya. Selanjutnya, Ibu akan memberi contoh dari perubahan ya. Nah, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, peristiwa ini merupakan suatu bentuk perubahan mendasar bagi masyarakat Indonesia yang awalnya terjajah menjadi masyarakat yang bebas atau masyarakat yang merdeka. Nah, inti dari perubahan ini ialah yang awalnya masyarakat Indonesia ini hidup menderita karena terjajah oleh bangsa lain, kemudian mengalami perubahan menjadi masyarakat yang merdeka atau masyarakat yang bebas. Contoh perubahan yang lainnya adalah di bidang alat komunikasi. Nah, coba kalian amati gambar di samping ya. Jadi, dahulu jika seseorang ini ingin berkomunikasi harus bertemu dan bertatap muka secara langsung ya. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi informasi, yaitu adanya gadget atau HP, kini kita untuk berkomunikasi tidak perlu bertemu, cukup dengan menggunakan HP masing-masing. Di bidang pertanian, nah, amati lagi gambar di samping ya. Nah, dahulu petani untuk mengolah dan membajak sawahnya itu memerlukan bantuan binatang, yaitu kerbau. Nah, namun saat ini sudah muncul penemuan baru, yaitu traktor yang dapat membantu petani dalam mengolah sawahnya. Terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat dalam perubahan ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Faktor pendorongnya antara lain: satu, orientasi ke masa depan; yang kedua, sistem masyarakat yang terbuka; dan yang ketiga adalah sistem pendidikan yang maju dan perkembangan iptek yang pesat serta memunculkan penemuan-penemuan baru. Sedangkan faktor penghambat perubahan antara lain: pertama, perkembangan iptek ini lambat. Nah, yang kedua, anggapan masyarakat tradisional bahwasanya perubahan ini belum tentu berdampak baik bagi kita. Dan yang ketiga, kurangnya hubungan antar masyarakat. Subbab kedua, kita akan membahas tentang keberlanjutan. Nah, rangkaian peristiwa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi itu merupakan peristiwa yang berkelanjutan ya. Nah, keberlanjutan dalam sejarah ini dapat diartikan sebagai rangkaian peristiwa di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Selanjutnya adalah contoh dari keberlanjutan. Nah, di sini Ibu akan menyontohkan ya. Yang pertama ini adalah penggunaan produk hukum Belanda di Indonesia, yaitu KUHP dan KUHAP. Yang mana aturan-aturan tersebut adalah merupakan produk hukum dari bangsa Belanda. Nah, karena kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda, otomatis aturan-aturan yang berlaku saat itu yang digunakan adalah produk hukum dari Belanda. Dan sampai saat ini kita masih menggunakan aturan hukum tersebut, sehingga dengan penggunaan produk tersebut menunjukkan adanya keberlanjutan dalam sejarah. Contoh keberlanjutan yang lainnya adalah pemilu atau pemilihan umum. Zaman Orde Baru, pemilu ini sudah ada
ada. Nah, di zaman sekarang pemilu ini juga masih ada, dan di masa depan yang akan datang pemilu ini juga masih terus dilakukan ya, mengingat sistem pemerintahan yang kita anut ini adalah demokrasi. Subbahasan yang ketiga adalah tentang perkembangan. Nah, perkembangan masyarakat ini dapat terjadi di tengahnya apabila kelakuan masyarakat itu dapat bergerak dengan mengubah perilaku dari bentuk pertama ke bentuk yang lainnya. Nah, perkembangan ini terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh dari perkembangan, yaitu seperti perkembangan yang ada di kota Jakarta. Nah, Jakarta ini awalnya berbentuk desa-desa kecil di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, kemudian pada tahun 1527, pelabuhan tersebut dikuasai oleh Kerajaan Demak dan diubah namanya menjadi Jayakarta. Kemudian berkembang lagi tahun 1619, VOC berhasil merebut Jayakarta dan mengubah namanya lagi menjadi Batavia dan menjadikan Batavia ini sebagai pusat pemerintahan. Oleh karena itu, VOC mulai membangun infrastruktur seperti gedung, jalan, kanal, benteng, dan lain-lain. Kemudian berkembang lagi menjadi kota metropolitan dan pusat perdagangan terbesar yang ada di Asia Tenggara. Setelah Belanda berhasil dikalahkan oleh Jepang pada tahun 1942, Batavia ini diubah namanya lagi menjadi Jakarta. Nah, pada masa Orde Baru, Jakarta ini sudah berkembang pesat menjadi kota metropolitan, dan sampai saat ini Jakarta menjadi ibu kota yang sangat maju, yaitu ibu kota dari Indonesia. Nah, berdasarkan contoh tersebut dapat diketahui bahwasanya kota Jakarta ini mengalami perkembangan yang sangat pesat selama 500 tahun. Nah, perkembangan tersebut tidak hanya dari fisiknya saja, melainkan dari segi penduduknya. Sudah mulai berkembang dan lebih majemuk. Yang awalnya Jakarta ini hanya dihuni oleh suku Batavia, saat ini Jakarta dihuni oleh berbagai suku, bangsa, ras, dan etnik. Subbab bahasan terakhir adalah mengenai materi pengulangan. Nah, apa itu pengulangan, Bu? Pengulangan adalah proses di mana suatu kejadian yang terjadi pada masa lalu itu terjadi lagi di masa sekarang. Contoh dari pengulangan adalah peristiwa mundurnya Presiden Soekarno akibat demo mahasiswa tahun 1966. Nah, hal ini terjadi lagi pada peristiwa mundurnya Soeharto akibat aksi dan demokrasi mahasiswa. Nah, contoh lainnya adalah seperti transmigrasi pada masa kolonial dengan transmigrasi pada masa sekarang. Nah, itu tadi pembahasan mengenai materi perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.